Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Az-Zahra TV dimanapun Anda berada, selamat bergabung di podcast Pesantren Modern Az-Zahra. Di episode perdana ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan generasi hari ini. Ketika budaya viral begitu mudah menyita perhatian, apakah kemudian budaya ilmu masih menjadi prioritas? Kemudian bagaimana pesantren membimbing para santri agar mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dan adab? Untuk mengupas topik pada malam ini, telah hadir bersama kita pimpinan pesantren Modern Az-Zahra Biren Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz Rizal. Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum kita membahas topik atau tema yang kita sebutkan barusan, mungkin berkenan Ustaz untuk memperkenalkan sekilas tentang profil pesantren Modern Az-Zahra Biren yang Ustaz pimpin saat ini. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, tentu yang utama dulu malam ini saya mengucapkan selamat atas lahir ya, bukan cuma hadir tapi lahir podcast Az-Zahra yang dirancang, diskeneriokan, disutradarai oleh ALC, Az-Zahra Literasi Center, lembaga otonom yang ada di tubuh pesantren Modern Az-Zahra yang baru tercipta. Mungkin nanti kita perlu tinggal mencarikan tanggal milannya ALC. Selamat atas hadirnya podcast, selamat atas hadirnya kegiatan-kegiatan yang luar biasa dari ALC, Az-Zahra Literasi Center, dan sahabat Az-Zahra khusus sekalian, bahwa pesantren Modern Az-Zahra ini hadir sejak tahun 1999, tepatnya 9 Februari. Ya, kemudian yang pertama itu di 2002. Jadi ini sudah lama. hampir seperempat abad. Lebih. Ya, ini kan berarti sudah 20 Februari kemarin itu 27 tahun. Ya, di Februari nanti 2007 itu 28 tahun. Sudah melahirkan berapa ribuan ya. Dan satu kata mungkin untuk khalayak ramai, untuk publik secara umum, bahwa Al-Zahra ini satu kata tentunya. Ya, ini harus kita tahu bahwa banyak yang tidak tahu bahwa ini sudah hadir dari tahun 1999, bahwa banyak tidak tahu sudah menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa. itu di bidang apa saja? Juara tahun 15, Masya Allah. juara 1 Internasional tingkat nasional lomba penulisan puisi tingkat SMP ya. tahun Tahun 2020. tahun 2020. Jadi kita antara ini sudah melahirkan duta literasi nasional. Masya Allah. Ya, ini di bidang literasi, kalau dunia tulis menulis dan baca membaca ini, karena literasi sangat luas. Torehan terkini yaitu kita dilombakan sebagai pesantren literasi. Karya
santri-santri yang dua-duaan dulu itu yang sudah diterbitkan yang sudah ya, yang belum nanti main lagi itu sudah 48 kali ya. Sama 48 kali ya buku Itu disebut ya, dan insya Allah ini sudah dilirik oleh perpustakaan daerah oleh salah satu anggota ya anggota Dewan kita tahanan untuk dicetak kembali dan disebarkan ke beberapa wilayah itu di bidang literasi. Belum lagi di bidang olahraga sepak bolanya, bola volinya. Terakhir bola voli kita tuh juara 2 hari amal bakti. Kemudian silat, silat yang belum pun juara SEA Games aja juara pon ya, kalau juara bedanya. Mungkin ini ada pertanyaan dari para pemirsa. Bagaimana cara Zahra kemudian mendesain, membuat strategi di tengah tentu ya pesantren kita mengetahui bahwa aktivitasnya itu bukan hanya di dalam sekolah gitu saja, terkait aktivitas di luar dalam sekolah. Dengan segudang prestasi tadi itu bagaimana strategi yang Zahra lakukan sehingga bisa melahirkan para santri yang berprestasi di bidang jadi disebutkan. Kita di sini kan konsepnya kan 24 jam. 6-8 plus kalau bahasa saya. 6 jam formal di sekolah di setengah 8 kata-kata jam 8 sampai dengan jam 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ini paling tinggi ya. Jam 1 udah selesai sebenarnya. Ya. Dan sedangkan kekuatan tambahnya itu bagi anak-anak kita ada 18 jam di luar dan 6 jam teman-teman mereka di luar pesantren juga merasakan belajar dengan guru formal kemudian dan itu ya. Dan ini juga bagian daripada hal yang penting di sini. Karena kita kemudian punya PMI dan malu Islamnya struktur yang memang mengayomi membawahi 2 jenjang kita MTS dan MA. Berarti kita serius dalam hal tapi yang kegiatan belajar mengajar akademik sifatnya. Kemudian di luar itu yang mungkin maaf bukan mendikotomikan bahwa kekuatan 18 jam di luar itulah yang memang betul-betul kita drill mereka kita bahwa pesantren itu tidak hanya menciptakan intelektual saja, kita juga menciptakan para pemimpin, orang-orang yang berkarakter, santri-santri berkarakter. Jadi di sanalah kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berorientasi kepada kepemimpinan, yang berorientasi kepada pengembangan minat bakat, yang berorientasi kepada apapun yang mereka punya. Karena sebenarnya anak-anak ini adalah kandas putih yang dia punya talent dan tinggal kita asah. Jadi menarik ketika disebut kata karakter. Apa kira-kira urgensi Ustaz atau mengapa pendidikan karakter ini menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan pesantren di Al-Azhar? Iya, ada folklore ada bahwa karakteristik bahwa innamal umamu akhlakum ma baqiya lagi zahabat akhlakum zahab. Kalau dengan bahasa sederhana kan Rasulullah yang mengatakan innama bu'istu li tamima makarimul akhlaq. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Dan bergaullah mengutarakan dengan sama dengan apa ini. Jadi itu ini bahwa kita di sini menceritakan santri-santri yang punya kecerdasan intelektual, bahwa kita di sini juga menciptakan santri-santri yang punya kecerdasan sosial masyarakatan. Tapi yang penting bahwa kita juga di sini mengasah mereka menjadi orang-orang yang cerdas secara spiritual, yang tidak sombong dan takabur, tetap punya adab, punya akhlak yang harus dikedepankan ini. Jadi ilmu tanpa akhlak itu kan dapat timpang. Bisa Tidak ini menjadi ciri khas mungkin ya. Mungkin salah Gaza itu memiliki kecerdasan intelektual juga memiliki kekapan sosial dan juga kecerdasan spiritual. Jadi itu penting. Kira-kira apakah
ada visi besar akhirnya kemudian yang tengah diperjuangkan, diupayakan dia kan di Azhar hari ini. Saya pikir nggak mulu-mulu ya ketika kita memang bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan ini standar saya pikir. Standar bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang berasing. Standar bagi lembaga-lembaga sama dengan lembaga Islam yang kan para anak didiknya itu membentuk berkarakter. Jadi ya tadi itu 6-18 itu ya memang nggak ada hal yang mulu-mulu nggak, cuma bagaimana kemudian potensi anak-anak ini semaksimal mungkin kita untuk apapun itu potensinya, bahwa di sini santai betul belajar agama ini, tapi apakah semua akan menjadi ustaz? Nggak mesti. Apakah semua akan menjadi ustaz? Nggak harus. Apapun yang menjadi cita-cita anak-anak itu bisa di sini. Mau jadi polisi nggak bisa masuk sampai di polisi, banyak. Nama hari itu yang menjadi salah satu anggota pasukan penerbangan PBB dari Indonesia itu Al-Azhar. Al-Azhar yang sedang viral yang lagi bagus segala macam. Ya, banyak tentara kemarin nggak ada yang lulus ke mana ke jadi akademi militer. Ya kan? Nah, hal seperti ini, jadi sadar aduh, saya nggak mau lah anak saya dari nanti jadi enggak. Ya. Bahwa semua tidak sih, tapi kemudian modal utamanya itu ya. Jadi apapun polisi yang tetap yang kuat, iman dan takwa jadi pelajaran yang masih banyak semua karakternya karakter Islam. Jadi siap memang dokter Islami, dokter yang ustad, kan? Kemudian pengacara yang ustad, polisi yang ustad, ini nggak ya sebenarnya di kita mau, sehingga kemudian semua ini bisa dimasuki dan mendapatkan tempat pengabdian mereka. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Pemirsa tadi sudah menyimak sama-sama tentang sekilas profil, kemudian sejarah perjuangan para santri hingga kemudian bisa berprestasi di kancah nasional. Ini luar biasa apresiasi buat pesantren Azhar khususnya. Tadi ada kata-kata yang Ustaz sebutkan tentang viralnya, kata santri tadi yang sempat viral ketika dia mengabdi di negara di Sudan. Lalu kemudian ini ada sebuah fenomena yang seperti kita sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini itu kita Ustaz hidup di zaman ketika sebuah video singkat itu bisa menjadi viral dalam hitungan menit bahkan detik. Kemudian di sisi lain upaya membangun, misalnya kita bikin tentang aktivitas keseharian di pesantren Zahra misalnya, membangun kebiasaan membaca, belajar dan mendalami ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu membutuhkan waktu yang cukup jauh lebih panjang. Kira-kira ini menurut Ustaz, bagaimana fenomena ini mempengaruhi generasi muda termasuk para santri? Dia itu apapun yang kita bangun itu utamakan fondasi. Yang instan itu nggak akan bisa terbangun, bisa tercipta lama. Ini harus jadi perhatian kita, adresi kita. Yang viral ya bahwa kita diajarkan untuk menjadi yang terbaik itu harus ada prosesnya. Ya, nggak ada yang sifatnya instan, nggak ada yang sifatnya balikan kekuatannya. Viral itu apakah kemudian dia bisa mudawamah kontinuitas stabil seluruhnya kan? Nggak ada kekuatan, substansinya nggak ada. Itu seperti tong kosong yang ini. Kita nggak pengen tong kosong ini, kita ingin tong
potong berisinya ini. Jadi substansi yang kita utamakan. Jadi saya nggak terlalu khawatir dengan fenomena viral. Tetap saya tekankan pada anak-anak kita bahwa substansi yang penting, fondasi harus dibangun. Ya kan? Fondasi yang harus kuat. Fondasi bangun, proses, semua proses. Maka saya katakan, hidup kita harus dengan perencanaan. Baik yang perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka ini harus hidup. Tapi meskipun demikian, tidak semua kehadiran itu suatu hal yang itu menunjukkan hal instan ya. Bisa kita pernah menyaksikan ketika tahun 2015 misalnya ada seorang kori asal Aceh itu juara satu di negara Turki, viral sekali kan ya, dan ternyata ketika wartawan berdiskusi bertanya, ternyata puncaknya itu adalah yang orang baru tahu. Ternyata ketika ditanya, digangi segala macam, beliau itu sudah berproses sejak masa kanak-kanak. Ya Ustaz Takdir Feriza juga nambahani. Itu kan proses. Jadi yang saya katakan tadi bahwa viral instan itu yang kita nahan. Bahwa ketika kita viral karena berproses itu yang salah, karena itu bonus. Tanpa viral juga, kalau prosesnya sesuai akan sampai puncak. Jadi kita paham lah di dalam agama itu yang kita memberikan berusaha, berdoa dan tawakal. Kemudian semua serahkan kepada Allah. Takdir dari kecil sudah baca takdir kecil sudah. Dia sudah semua ini. Ya, kalau Quran. Kemudian dia juga sudah dalam kompetisi dan sudah juara. Kemudian dia bonusnya ada di bidang Tuhan ya. Momentum kemudian dia alhamdulillah, dan sekarang dia masih istiqomah dengan Quran gitu kan. Jadi saya pikir yang saya maksud bahwa viral instan, viral yang tidak ada substansinya. Kalau viral yang bersubstansi itu tentu saya yakin berproses ya. Baik, ini masih terkait viral yang sudah membudaya ya, bahkan menjadi pusat perhatian para netizen, para muda kita ini, Gen Z khususnya. Bagaimana kira-kira perspektif pendidikan Islam menyorot dua aspek ini, budaya viral dan budaya ilmu? Bagaimana budaya viral dan budaya ilmu dari perspektif atau sudut pandang pendidikan Islam? Budaya viral dan budaya ilmu. Dari Ini perspektif kan sebenarnya kan budaya viral ini adalah tata lebat kekinian ya, bahwa sekarang dengan dunia yang hanya sudah dekat sekali dengan kita kan melihat dunia itu dari tangan ini. Nah, saya pikir tidak akan pernah bisa menggantikan budaya keilmuan gitu, bahwa teknologi kemudian teknologi juga teknologi muslim dan muslimatin itu akan tetap ya kan. Kemudian juga yang fa'ilah ladina utul ilma yang ladina amanu waladina utul ilma darajat, itu tentu ayat Tuhan yang mengatakan bahwa yang berilmu, yang beriman dengan ilmu, mereka yang akan derajatnya tetap. Gak akan budaya keilmuan gak akan tereliminir dengan budaya viral. Bahwa viral ya, karena itu terkeluar kekinian, itu adalah fenomena kekinian. Tapi kemudian budaya keilmuan yang sudah turun-menurun berabad-abad ya, dan dengan dalil tadi itu kekuatan gitu yang ada secara substansi, saya pikir tidak akan bisa kemudian milenial budaya viralnya memiliki budaya ini. Baik, kita kembali ke persoalan santri tadi, bahwa santri tadi disebutkan bahwa hampir 24 jam itu mereka ada aktivitas di dalam pesantren, 6 jam di madrasah dan selebihnya itu di pesantren. Namun demikian, kehadiran media sosial misalnya seperti itu, ini apakah menjadi sebuah
ancaman bagi santri atau justru menjadi sebuah peluang bagi kemudian santri dengan ciri khas sebagai santri juga bisa memanfaatkan terkait hadirnya media sosial yang cukup deras hari ini Pak. Harus anak-anak harus mengikuti perkembangan juga ini. Jadi apapun itu pasti ada baik buruknya. Dua sisi itu ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada jahat, ada baik, ada ya seperti itu. Kemudian bagaimana anak-anak kita itu memanfaatkan teknologi itu untuk menunjang ya, menunjang apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi cerita mereka, apa yang menjadi tujuan-tujuan hadir yang mereka tersini. Teknologi sebagai penunjang ya, Iya, bukan tujuan ya. tujuan. Ya, kita di sini punya lab, kita di sini kita kasih anak-anak untuk bisa berkarya, tentu menggunakan teknologi yang ada. Jadi bahwa teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk sini. Jadi pesantren memiliki strategi yang tepat juga untuk menangkal arus negatif dari media sosial itu supaya artinya santri memiliki strategi ataupun siasat untuk kemudian mampu berpikir kritis dan tetap berakhlak. Sebagai upaya kita usahakan untuk menuju ke arah tanpa terasa saat ini sebagai pengunjung acara film pada podcast perdana ini mungkin bisa menyampaikan untuk pemirsa yang barangkali bergabung bersama kita saat ini pesan kepada para santri atau generasi muda yang sedang mendengarkan podcast kita pada saat ini. Pesan apa yang disampaikan? Baik, terima kasih sahabat Azharan UI sekalian. Mau kita hidup ini singkat, maka hiduplah yang berarti. Hiduplah yang berarti. Karena tidak ada hidup luar kan. Maka semoga kemudian kita menjadi orang-orang yang khairun sama minus. Ya, baik-baik kita adalah orang-orang yang selalu berupa bagi sesama. Insyaallah saya pikir kita semua sebagai hamba Allah ya Allah farafidin ulin sayyidil hamdum semua tenaga kita, nafas kita, senyum kita, bagi kita semua semoga beribadah. Dan sebenarnya itu tujuan daripada penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya diciptakan di Indonesia kecuali untuk beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Sama-sama memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan pesantren Zahra, Ustaz Tengku Haji Fadil Rahmi LCMAG, yang telah memberikan berbagi ilmu dan pandangan kritisnya tentang topik yang kita sampaikan tadi. Semoga perbincangan hal ini mengingatkan kita bahwa di tengah derasnya budaya viral, budaya ilmu dan adab tetap menjadi fondasi untuk membangun masa depan. Demikian, sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Riza Budia selaku host, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kaki gunung yang menjulang tinggi, berdiri megah Al-Zahra nan suci. Pondok pesantren modern nan cendekia, mendidik putra-putri bangsa menjadi insan mulia. Al-Zahra, Al-Zahra, pancara ilmu.